Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Cokorda Agung Tresna. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Anumerta Cokorda Agung Tresna adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dari Bali, yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa pasca proklamasi. Khususnya dalam menghadapi upaya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Nusantara melalui agresi militer dan diplomasi kolonial. Beliau dikenang sebagai pahlawan lokal yang gugur dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Dan hingga kini dikenang melalui berbagai bentuk penghormatan, termasuk pendirian patung pahlawan di Denpasar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Anumerta Cokorda Agung Tresna adalah bangsawan Bali yang lahir pada tahun 1926 di Puri Agung Denpasar, Badung, Bali. Beliau berasal dari lingkungan keluarga kerajaan yang ikut terlibat dalam gerakan perjuangan. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, Cokorda Agung Tresna menjabat sebagai salah satu tokoh penting di militer Indonesia wilayah Bali, dan dikenal memiliki semangat nasionalisme tinggi serta keberanian yang luar biasa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Cokorda Agung Tresna lahir pada tahun 1926, dan wafat pada tanggal 29 Juni tahun 1947 dalam peristiwa pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, sebuah patung peringatan didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 1993. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Cokorda Agung Tresna gugur dalam perjuangan di Desa Ayunan, Bali. Untuk mengenang jasanya, pemerintah dan masyarakat membangun patung peringatan dirinya di simpang Jalan Gatot Subroto dan Jalan Nangka, Kota Denpasar, Bali. Lokasi tersebut kini menjadi salah satu landmark penting yang mengingatkan masyarakat Bali akan perjuangan putra daerahnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Kapten Cokorda Agung Tresna didorong oleh semangat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seiring dengan agresi militer Belanda dan upaya mereka untuk kembali menjajah, banyak pejuang lokal di daerah termasuk di Bali yang mengangkat senjata untuk menolak kehadiran kembali kekuasaan kolonial. Cokorda Agung Tresna adalah salah satu tokoh penting dalam perlawanan tersebut yang akhirnya harus gugur dalam tugas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Cokorda Agung Tresna terlibat dalam operasi militer menghadapi kekuatan Belanda dan sekutunya yang mencoba menancapkan kembali kekuasaan di wilayah Bali. Dalam pertempuran di Desa Ayunan pada tanggal 29 Juni tahun 1947, beliau gugur sebagai syuhada bangsa. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menganugerahkan gelar Kapten Anumerta sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanannya. Patung peringatan yang dibangun pada tahun 1993 menjadi simbol penghormatan abadi bagi generasi penerus. Kapten Anumerta Cokorda Agung Tresna merupakan salah satu simbol penting dari keterlibatan bangsawan Bali dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakangnya sebagai keturunan keluarga Puri Agung Denpasar menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan keinginan membela tanah air tidak terbatas pada golongan rakyat biasa, tetapi juga menyentuh para aristokrat yang menyadari pentingnya persatuan nasional di atas kepentingan feodal. Dari sudut pandang sejarah militer, Cokorda Agung Tresna menjadi bagian dari gelombang perlawanan rakyat terhadap agresi militer Belanda setelah kemerdekaan. Tahun 1947 adalah masa genting ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama untuk merebut kembali wilayah Republik. Bali menjadi salah satu pulau yang secara strategis dianggap penting.
Dan kehadiran tokoh seperti Cokorda Agung Tresna menjadi benteng perlawanan lokal yang berani. Keberaniannya turun langsung ke medan pertempuran sebagai seorang perwira menunjukkan keterlibatan aktif dalam taktik perang gerilya maupun pertahanan wilayah. Dalam konteks sosial dan budaya Bali, keberadaan Cokorda Agung Tresna sebagai pejuang sekaligus bangsawan turut menginspirasi generasi muda untuk tidak hanya terpaku pada struktur adat atau status sosial, tetapi ikut aktif dalam pembentukan identitas nasional. Pengorbanannya menjadi teladan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan adalah panggilan yang melampaui garis keturunan atau status keningratan. Oleh masyarakat Bali, sosoknya dihormati bukan hanya karena darah birunya, tetapi karena pengorbanannya dalam perang yang mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kedaulatan. Dari sudut pandang historiografi lokal, memori tentang Cokorda Agung Tresna dipelihara melalui pembangunan patung pahlawan di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Nangka, Denpasar. Monumen tersebut bukan hanya penanda fisik, tetapi juga representasi ingatan kolektif masyarakat Bali terhadap tokoh lokal yang berjuang demi Republik. Pembangunan patung tersebut pada tanggal 31 Desember tahun 1993 menunjukkan bahwa ingatan akan jasa beliau tetap hidup. Bahkan beberapa dekade setelah beliau gugur. Dalam perspektif nasionalisme dan integrasi daerah, tokoh seperti Cokorda Agung Tresna memperlihatkan bagaimana daerah-daerah di luar Jawa turut aktif dan berkontribusi nyata dalam pembelaan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan beliau menjadi bukti bahwa semangat nasional bukan monopoli pusat, tetapi juga lahir dan tumbuh di daerah-daerah dengan karakter dan kultur yang beragam. Dari kacamata pengorbanan pribadi, gugurnya Cokorda Agung Tresna di Desa Ayunan adalah bukti nyata dari keberanian seorang pemuda Bali yang mempertaruhkan hidupnya di usia yang sangat muda, yaitu sekitar 21 tahun. Demi membela tanah air, usianya yang masih muda tidak menghalanginya untuk memimpin dan terjun langsung di garis depan, menjadikan dirinya sebagai simbol pengabdian total bagi negara yang baru lahir. Secara spiritual dan kultural, sosok Cokorda Agung Tresna juga mencerminkan nilai-nilai luhur dalam tradisi Hindu Bali, yaitu dharma atau kewajiban suci untuk melindungi kebenaran dan keadilan. Pengorbanannya sejalan dengan konsep yatnya, yaitu persembahan suci, yang dalam konteks perjuangan adalah pengorbanan jiwa dan raga demi kepentingan bersama. Dalam pandangan ini, kematian beliau dipandang bukan sekadar gugur dalam pertempuran, melainkan sebagai pengorbanan suci yang menyatu dengan nilai-nilai budaya setempat. Oleh karena itu, Cokorda Agung Tresna bukan hanya pejuang militer, tetapi juga simbol persilangan antara tradisi lokal dan perjuangan nasional, antara kebangsawanan dan kerakyatan, antara nilai budaya dan semangat Republik. Sosoknya terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai representasi dari semangat pengabdian total kepada bangsa dan negara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif
untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.